warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPI, apa kabar? Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Sobat PPI semua. Gimana nih kabarnya? Sehat kan ya? Yang lagi nyantai-nyantai, yuk merapat ke sini di Radio PPI Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia. Kali ini Sobat Cynthia hadir dengan program bulanan kita dari PENA, Pengajian Online Uni Eropa atas kerjasama dengan PCI Muhammadiyah Jerman Raya. Di bulan Desember ini, PENA hadir dengan tema studi S3 di Jerman. Waduh, keren banget ya, udah S3. Cynthia aja masih S1, nggak kelar-kelar nih. Sebagai narasumber, kita ada Mas Roni Susman. Beliau adalah kandidat Doktor Urban Regional Planning Berlin University of Technology. Dan sebagai moderator di sini ada Mbak Arsy. Untuk Sobat PPI yang ingin bertanya bisa via WhatsApp Mbak Arsy nanti atau yang ingin lewat chatbox juga bisa. Nah, untuk lebih lanjutnya, Cynthia serahkan saja ke Mbak Arsy selaku moderator. Silahkan Mbak Arsy. Makasih Cynthia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang dari belahan bumi Jerman, sobat dengar PENA dimanapun berada. Alhamdulillah ya, pada hari ini Ahad 25 Desember 2016 bertepatan dengan perayaan Natal oleh sebagian umat Kristiani di seluruh dunia. Kembali hadir PENA, pengajian online Uni Eropa hasil kerjasama pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah PCIM Jerman Raya, Radio PPI Dunia dan Radio Muhammadiyah. Bersama-sama kita hadir di sini untuk kembali berbagi informasi dan inspirasi seperti yang sudah selama setahun ini berjalan dalam rangka mewujudkan moto PENA, mengukir ilmu meraih berkah. Oke Sobat dengar PENA, insya Allah hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Sobat Siar Cynthia, kita akan mencoba menggali serba-serbi kehidupan mahasiswa S3 di Jerman. Dan bersama saya sudah hadir pembicara kita hari ini yaitu Bapak Ron Susman. Assalamualaikum Pak Ron. Halo, waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Apa kabar Mbak Arsy? Apa kabar Mbak Cynthia? Apa kabar Indonesia dan dunia? Alhamdulillah. Bagaimana nih sebaliknya Pak Ron? Baik. Alhamdulillah. Saya dalam keadaan sehat. Memasuki penghujung tahun 2016. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kelancaran dalam melangkah menempuh perjalanan ini, perjuangan yang sepertinya tidak menemukan titik akhir, tapi insya Allah pasti akan ada akhir. Belum ya, dinikmati ya Pak Ron, insya Allah. Amin, insya Allah. Pak Ron Susman ini adalah seorang kandidat doktor dari University of Technology Berlin atau TU Berlin, yaitu di Urban Regional Planning, betul ya Pak Ron? Betul. Karena beliau ini orang Sunda, jadi biasanya lebih terkenal dengan sebutan Kang Ron. Saya panggil Kang Ron saja ya. Itu lebih enak Kang Ron. Lebih enak. Gitu. Saya perkenalkan dulu sedikit nih ya tentang Kang Ron. Beliau ini sudah lumayan lama nih tinggal di Jerman sejak sejak mengambil master ya. Saya sebelumnya pernah tinggal di Jerman juga. Betul. Jadi insya Allah pengalaman beliau tinggal di Jerman sudah cukup mumpuni untuk berbagi dengan sobat dengar kalian. Kalau misalnya ada yang penasaran, dan pasti nih banyak yang penasaran bagaimana sih sebetulnya kehidupan mahasiswa, terutama mahasiswa doktoran ya di Jerman ini. Karena kedengarannya kan elit banget gitu ya, kuliah S3 di Jerman gitu. Wah, Masya Allah. Nanti kita dengarkan bersama-sama bagaimana sebetulnya lika-liku dan serba-serbi kehidupan mahasiswa S3 di Jerman. Beliau ini lahir di Indonesia pada tanggal 20 November 1977 dan sekarang beliau beserta keluarga tinggal di Berlin. Betul. Dan sebelumnya beliau juga bekerja di Bapeda. Atau
Badan Perencanaan Pembangunan Badan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah ya di Jawa Barat. Betul. Dan rencananya berapa tahun lagi nih insya Allah? Wah, itu pertanyaan yang paling dihindari oleh para doktoran yang ada di seluruh dunia. Jadi ketika ditanya masih lama atau sudah tahun keberapa, itu rasanya pokoknya jawabannya hanya satu. Mudah-mudahan saya masih bisa menemukan jalan pintu keluar. Jadi masih dalam masa pencarian begitu ya? Masih dalam pencarian pintu keluar. Nah, tapi sambil mencari pintu keluar juga sambil menikmati ruangan-ruangan yang ada ya. Insya Allah, setiap ruangan dinikmati. Kalau tidak nanti, ya betul. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Jadi mau bercerita tentang apa saja nih, Kang Ran? Silahkan, saya akan pada Kang Ran. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman, atas kesempatan yang buat saya ini luar biasa karena ini pertama kalinya suara saya didengar di seluruh dunia. Betul nggak? Betul. Ya, kalau selama ini obrolan saya lebih seringnya dilakukan di warung kopi, di pojok-pojok ruangan yang entah siapa yang mendengar. Ini luar biasa, ini kesempatan saya, mimpi apa gitu saya kok bisa harus siaran di seluruh dunia begini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pengurus cabang Muhammadiyah Jerman yang memberikan saya kesempatan. Saya juga sambil berpikir ini apakah saya orang yang tepat untuk menyampaikan materi ini gitu. Tapi ya sudahlah. Mungkin memang ditakdirkan seperti ini. Di ujung tahun 2016 saya harus berbagi kisah pengalaman saya selama bagaimana menyiapkan studi S3 di Jerman. Tapi nanti pada proses diskusi kita hari ini, saya juga tidak akan hanya menyampaikan tentang seluk-beluk naik turunnya, tantangannya bersekolah di Jerman, hal ini melaksanakan riset di Jerman, tapi juga saya ingin coba sampaikan bagaimana sih persiapan untuk menuju mewujudkan studi S3 di Jerman begitu. Okay. Mungkin itu pengantar dari saya, Mbak Arsy. Oke. Itu memang itu ya yang ada di benak orang-orang yang penasaran untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Jadi sepertinya kita langsung saja nih, Kak, silahkan. Boleh. Kita mulai saja ya diskusinya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Arsy bahwa studi di Jerman itu memang relatif unik dibanding studi di negara-negara lain. Jadi kenapa bisa saya katakan unik? Karena banyak hal yang hampir dilakukan dengan tidak biasanya gitu dibandingkan dengan bagaimana proses mengontak supervisor, mendapatkan letter of acceptance dari universitas, dan bahkan yang lebih menariknya lagi adalah bagaimana sekolah di Jerman itu tidak dipusingkan oleh kebutuhan biaya studi ya. Ini perlu dicatat, perlu digarisbawahi. Nah, saya dalam 2 tahun terakhir beberapa kali saya diberikan kesempatan oleh rekan-rekan di Indonesia untuk memberi semacam pengalaman bagaimana saya bisa bersekolah di Jerman. Ini saya pernah menyebar kuesioner nih Mbak Arsy ke hampir 20 orang, hampir 50 orang peserta seminar beasiswa pada tahun 2013 di Bandung. Bisa saya bacakan ya, sekilas saja ya. Okay. Nah ini, pertanyaan saya waktu itu adalah apa yang Anda bayangkan, apa yang Anda pikirkan tentang sekolah di Jerman. Ini saya bacakan hasilnya seasli mungkin tanpa ada rekayasa apapun. Ini dalam berbagai bahasa ya. Yang pertama nih. Jadi yang pertama ini, saya Muslim. Saya takut di Jerman sulit mencari makanan halal, apalagi masjid. Bagaimana mungkin saya bisa tenang sekolah tanpa saya bisa tenang beribadah? Nah, ini pertanyaan buat saya menarik. Yang keduanya, Jerman kan identik teknik banget. Aku mah anak sosial, jadi ya udah
ke Malaysia aja deh atau Singapura yang dekat. Nah, ini juga menarik nih. Kemudian yang selanjutnya, di mana-mana juga rumusnya kalau sulit seleksi masuknya, sulit pula lulusnya. Nah, ini juga apa? ini asli nih, saya dapat dari 50 orang yang mengisi kuesioner. Kemudian biaya hidup di Jerman mahal banget loh. Omku sampai menjual mobil buat nyekolahin anaknya di Jerman. Oke. Kemudian kalau kata gua sekolah gratis itu berarti tidak ada beban moral. Profesor mempertahankan studennya kan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bertahan studi kalau profesornya ogah-ogahan. Nah, horor bingit kan. Nah, ini lucu nih. Yang terakhir, Jerman kan mantan negara Nazi. Nah, ini ngeri banget kan, ntar dirasisin gitu. Oke. Nah, ini semuanya apa yang ada di benak masyarakat, katakanlah pelajar-pelajar Indonesia nih Mbak Arsy, tentang sekolah di Jerman. Nanti kita bahas ya satu-satu. Ya, saya satu sisi ini kritis, satu sisi juga menggelitik. Ternyata wawasan pelajar Indonesia yang memiliki ketertarikan untuk studi di Jerman itu luar biasa detailnya gitu. Bahkan saya pun yang sudah menginjak kaki di Jerman, saya tidak terpikirkan untuk menuliskan unek-unek yang seperti tadi saya sebutkan gitu. Kayaknya kalau yang udah di sini mungkin kecemplung aja gitu ya. Kecemplung saja gitu, tidak berpikir yang tadi saya sebutkan gitu. Tapi ini justru layak untuk diketahui oleh rekan-rekan di Indonesia yang ingin bersekolah di Jerman. Nah, saya tidak akan menjawab satu-satu, tapi nanti insya Allah ke 6 pertanyaan tersebut pasti terjawab. Insya Allah, mudah-mudahan saya tidak lupa. Yang pertama, saya ingin memulai kenapa sih saya memutuskan untuk studi di Jerman. Jadi alhamdulillah saya bisa diberi kesempatan untuk mengambil program master di Jerman, lalu lanjut ke program doktoral juga di negara yang sama. Ada pertimbangan yang saya rasakan itu tidak saya dapatkan ketika saya melamar studi di Australia, di Amerika, di Jepang, dan di Belanda. Itu yang pernah saya lakukan. Jadi sebelum saya memutuskan ke Jerman, saya sudah mencoba riset kecil-kecilan gitu. Negara mana sih sebenarnya yang sesuai dengan pilihan program studi. Yang keduanya sesuai dengan gaya belajar saya. Yang ketiganya sesuai dengan kemampuan finansial saya. Itu jadi 3 hal itu yang paling saya siapkan dari awal gitu. Nah, ketika berbicara soal finansial, ketika berbicara dengan preferensi tempat sekolah atau kampus, kemudian ketika kita berbicara tentang peluang mendapatkan profesor, pilihan saya juga tidak serta-merta ke Jerman. Tapi yang paling sangat berperan adalah daya tarik sekolah di Jerman yang gratis, yang itu mendorong saya kuat untuk segera melamar ke salah satu profesor yang ada di universitas di Jerman. Jadi itu yang paling pokok Mbak Arsy. Jadi sekolah di Jerman itu yang harus dipastikan, ya ini tidak banyak juga diketahui oleh rekan-rekan kita di tanah air, bahwa sekolah di Jerman itu hampir non-tuition fee, jadi hampir tidak ada biaya kuliah. Sampai gitu. Sampai saat ini. Ada mungkin teman-teman yang bertanya, loh kan setiap semester kita membayar 300 sampai 400 euro gitu. Itu ekuivalen ke 6 juta lah. Saya bilang, jawabannya itu sederhana kalau ada yang bertanya seperti itu. Jadi 300 euro atau 400 euro itu kembali lagi ke mahasiswa dalam 3 komponen biaya. Yang pertama adalah hampir 70%-nya itu menjadi biaya tiket kita selama 1 semester. Jadi dalam bentuk semester tiket. Jadi di beberapa negara bagian di Jerman, biaya semester atau registration fee itu menjadi biaya semester tiket. Jadi katakanlah hampir tidak ada biaya yang masuk ke universitas. Kemudian setiap student, baik internasional maupun lokal,
itu mereka menyumbangkan sebesar 50 euro dalam 6 bulan itu untuk subsidi apartemen khusus pelajar atau disebutnya adalah Studentenwohnheim. Jadi student di Jerman itu memiliki hak untuk tinggal di student dormitory dan itu dibiayai oleh pemerintah dengan subsidi yang besar. Juga ada kontribusi dari mahasiswa sebesar 50. Mau dipakai atau tidak setiap semester itu membayar 50. Dan yang lainnya itu adalah hanya biaya registrasi. Jadi biaya pencatatan bahwa kita terdaftar di universitas. Nah itu kalau dibandingkan dengan, saya sudah membandingkan dengan biaya hidup, biaya kuliah di Jerman dengan biaya kuliah di kota-kota besar di Asia Tenggara. Karena kebetulan beberapa saudara saya juga ada yang berkuliah seperti di Singapura, di Kuala Lumpur, kemudian di Tokyo, dan itu luar biasa jauhnya perbandingan antara biaya hidup di Jerman dengan biaya hidup di kota-kota tersebut. Jadi nah, itu mungkin. Gitu ya? Ya, sangat kenapa saya memulai cerita ini dengan masalah dengan soal hitung-hitungan, karena buat orang Indonesia hal ini menjadi krusial gitu. Menjadi krusial. Entah diterima atau tidak statement saya, tapi memang faktanya ketika orang mau memilih universitas atau memilih negara tujuan, pasti yang ditanya biaya hidupnya mahal nggak sih di sana? Bukan begitu ya, Mbak Asti ya? Begitu ya. Apalagi kalau ibu-ibu, kalau ada membawa keluarga gitu ya. Nah, kemudian satu hal lagi yang kalau dilihat dari sisi finansial, di Jerman itu banyak sekali peluang kemudahan mahasiswa untuk tetap lanjut sekolah atau lanjut studi tanpa harus menyiapkan keperluan finansial yang sangat besar seperti halnya ketika kita bersekolah di Inggris Raya misalkan, karena untuk indeks per orangnya untuk bisa sekolah di universitas-universitas favorit di Inggris Raya itu paling tidak harus menyiapkan biaya kuliah 500 juta rupiah gitu sampai 1 miliar. Itu baru level master ya. Belum untuk kalau level kuliah itu ya. Itu untuk biaya kuliah, belum biaya hidup. Jadi saya banyak rekan-rekan beasiswa yang juga bersekolah di beberapa universitas favorit yang top 5 universities gitu misalkan. Nah, itu luar biasa lah. Tidak bisa dibandingkan dengan studi di beberapa universitas di Jerman. Oh ya, saya mungkin lupa. Di Jerman pun untuk beberapa negara bagian itu seperti misalkan di negara bagian Bayern, Baden-Württemberg, kemudian Hamburg dan Bremen itu memang ada tuition fee, tapi hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan negara-negara Eropa lain. Nah, itu yang sekali lagi saya tegaskan bahwa ini yang menjadi daya tarik saya kenapa saya memutuskan untuk berkuliah di Jerman. Nanti di penjelasan lain akan saya jelaskan juga alasan lain juga yang kenapa sih saya semakin ingin untuk berkuliah di Jerman gitu. Begitu mungkin Mbak Arsi. Sepertinya pembahasan kita sudah mulai memanas nih ya, karena pasti orang-orang sudah semakin penasaran nih. Oh ternyata yang dibayangkan dari tadi mahal itu ternyata enggak juga gitu ya? Ternyata enggak juga. Saya sebenarnya ingin bercerita juga tentang ini Mbak Arsi. Perbandingan studi di Berlin, tempat saya tinggal saat ini, dengan perbandingan biaya kuliah di Jakarta. Tapi, nah itu sepertinya bagus juga tuh Kang Ron. Bagus ya, kalau saya bahas ya. Oke, saya coba nih perbandingkan. Saya coba perbandingkan antara biaya studi di Berlin dan Jakarta. Ini khusus untuk biaya, katakanlah biaya S1, S2 dan S3. Katakanlah hampir sama. Biaya studi di Berlin, biaya hidup lah katakan. Biaya hidup di Berlin dan Jakarta itu jauh lebih mahal biaya hidup di Jakarta. Pasti ada yang bertanya, masa sih? Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu? Gimana nih? Bukannya nilai tukar rupiah ke euro juga hampir mencapai 15.000 gitu. Kok bisa
saya mengatakan bahwa biaya hidup di Jakarta jauh lebih mahal dibanding di Berlin sekalipun gitu. Dan ini biaya hidup bukan gaya hidup ya? Ya, ketika berbicara biaya hidup pasti ada keterkaitan dengan gaya hidup gitu. Tapi saya coba ambil titik tengah tentang gaya hidup mahasiswa di Indonesia dengan gaya hidup mahasiswa Indonesia di Jerman gitu. Dan itu tetap hitung-hitungannya plus minus masih jauh lebih mahal dibanding di Jakarta gitu. Terutama dari komponen biaya transportasi, kemudian dari komponen kalau untuk makan mungkin biaya bisa ditekan ya ketika hidup di Jakarta. Tapi biaya transportasi, kemudian biaya sewa pondokan rumah, kemudian biaya pendukung studi itu indeksnya jauh lebih mahal dibanding biaya tersebut yang dikeluarkan di Berlin. Saya tidak bisa sebutkan setiap detail rincian biaya, tapi paling tidak dari satu gambaran saja, biaya transportasi yang dikeluarkan di Berlin dalam 1 bulan itu rupiahnya hanya 1,5 juta. Saya sudah menghitung. Sementara di Jakarta itu rasanya, apalagi bawa kendaraan sendiri, wah itu jauh lebih mahal, jauh lebih tinggi dari angka 1,5 juta atau mungkin 2 juta rupiah gitu. Jadi, nah itu contoh kecil saja bahwa saya bisa katakan dengan lifestyle yang pada umumnya dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, beberapa komponen biaya hidup di Berlin itu jauh lebih murah. Itu mungkin. Ini sangat memotivasi nih pasti nih. Ya, kenapa saya buka diskusi kita dengan biaya hidup supaya ada gambaran bahwa biaya hidup di Jerman ternyata murah gitu. Lalu kenapa sih orang tua sampai harus atau misalnya katakanlah yang ingin melanjutkan sekolah S2 atau S1 di Jerman, kenapa sampai harus mengeluarkan uang gitu? Nanti kan saya bahas. Oke. Nah, selain biaya hidup lalu juga standar kualifikasi dari universitas yang ada di Jerman sendiri juga mungkin itu juga salah satu daya tarik untuk... itu pastinya ya, itu pastinya Mbak Arsy. Jadi rasanya tidak ada lagi yang meragukan tagline Made in Germany gitu ya. Dari generasi masyarakat Indonesia sudah hampir seluruhnya mengenal tentang Made in Germany gitu. Tagline itu rasanya singkat, padat, tapi powerful gitu. Singkat, padat, tapi powerful. Wow. Iya. Kalau saya melihat tagline Made in Germany itu adalah jaminan dari sebuah kualitas, sebuah pencapaian, sebuah dedikasi, sebuah etos kerja, dan itu tuh semuanya ada di situ gitu. Kenapa saya mengatakan itu? Karena banyak hal yang dari tagline yang singkat itu bisa saya deskripsikan jauh lebih panjang, jauh lebih detail gitu. Ini contohnya saja ya. Kenapa sih memilih studi di Jerman misalkan? Ini yang saya bisa sebutkan beberapa referensi yang saya dapat dari jurnal pendidikan internasional di seluruh dunia. Ada 14 negara yang disurvei tentang ketertarikan sebuah negara dalam menawarkan program studi, baik itu bachelor, postgraduate maupun doktoral program. Yang pertama adalah keunggulan Jerman, lebih dari 700 institusi pendidikan tinggi. Jadi universitas yang ada di Jerman lebih dari 700 pendidikan tinggi itu bermitra langsung dengan institusi riset, industri ternama yang tersebar di seluruh negeri. Nah, jadi bisa dibayangkan bagaimana adanya link and match universitas di Jerman dengan industri-industri yang juga sangat maju gitu. Ketika kita mendengar nama Jerman, yang ada di benak kita kan memang teknologi gitu. Teknologi. Jadi Jerman memiliki rasio universitas terhadap penduduk tertinggi di dunia. Jadi
jumlah universitas, perbandingan universitas dengan jumlah penduduk itu salah satu yang tertinggi di dunia. Dengan banyak pilihan, berbagai pilihan universitas, ada Technische Universität atau TU, ada Fachhochschule atau FH, kemudian ada Universität atau Uni, dan ada Hochschule. Jadi setiap orang bisa memiliki preferensi masing-masing untuk kemana nih saya akan bersekolah gitu. Nanti akan saya jelaskan. Tidak nih perbedaan antara yang barusan disebutkan tadi. Yang tadi saya sebutkan ya. Ketika misalkan saya mulai dari Hochschule saja. Di Hochschule itu di Indonesia atau secara internasional itu disebutnya adalah University of Applied Science. Jadi universitas terapan gitu ya. Itu ada nggak sih istilah itu di dalam bahasa Indonesia? Sekolah tinggi gitu ya. Sekolah tinggi gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya sekolah tinggi. Dan itu biasanya persentase antara praktik dengan teori itu lebih banyak praktik. Itu kuncinya. Dengan bedanya dengan Uni dan TU itu adalah di Uni dan TU itu lebih banyak ke teori. Jadi penguatan dasar-dasar teori di universitas itu jauh lebih banyak ketimbang di Hochschule atau di Fachhochschule. Nah, kemudian mungkin ada rekan-rekan juga yang bertanya, lalu kalau misalkan saya ingin masuk ke Hochschule atau Uni atau TU atau FH, seperti apa kualifikasi yang diperlukan? Dan ternyata ini ada yang unik, di mana ketika pelajar internasional katakanlah ingin bersekolah di Jerman, itu harus memasuki 1 tahun masa, katakanlah itu matrikulasi, atau orang Jerman menyebutnya Student College. Dan ini khusus untuk S1 ya, yang saya sampaikan ini khusus untuk S1. Jadi ketika setelah selesai SMA, pelajar internasional itu wajib mengambil 1 tahun Student College. Dan ketika Student College-nya diterima di Hochschule atau di FH, itu pilihan S1-nya hanya bisa dilanjutkan di FH atau di Hochschule. Tidak bisa masuk ke TU atau ke Uni. Nah, itu uniknya. Kalau akan tetapi S1. Ya, itu kalau S1. Nah, kalau S2 di Hochschule itu beberapa Hochschule itu membuka program S2 atau master. Tapi masternya itu master terapan atau orang Jerman apakah memungkinkan dari lulusan Hochschule masuk ke master di Uni atau doktoral di Uni. Nah, itu memungkinkan. Bedanya itu hanya pada saat tahap bachelor saja. Kalau setelah master itu dimungkinkan seorang alumni dari Hochschule bisa melanjutkan master di Uni atau bahkan doktor juga di Uni gitu. Sayangnya di Hochschule itu tidak ada doktor. Itu hanya sampai ke master. Gitu Mbak Arsy. Iya. Berarti kalau misalnya pemegang gelar magister dengan master ini ada bedanya tidak nih Kang Roni kalau di Indonesia ya? Ya, kalau di Indonesia itu menganut sistem pendidikan lebih ke, kalau untuk teknik itu sistem Jerman yang dipakai. Jadi sistem Jerman dan sistem Belanda yang dipakai. Tapi untuk social science itu lebih memakai sistem Amerika dan Australia. Dan uniknya apa? Program magister di Jerman itu, magister di Indonesia itu ECTS-nya dianggap untuk beberapa program studi untuk melanjutkan S3 itu dianggap belum memenuhi. Oh begitu. Nah, jadi belum memenuhi. Makanya suka diminta untuk beberapa kasus itu suka diminta ada tambahan mengambil mata kuliah di kelas master untuk program S3 karena dianggap beberapa mata kuliah atau ICTS-nya tidak memenuhi begitu. Oh, tapi tidak harus mengulang dari awal semua gitu ya? Tidak harus, jadi tapi kita langsung mengambil program doktoran tapi harus ada yang diulang begitu.
Ya, harus ada mata kuliah tambahan yang diambil oleh kandidat doktor, betul. Kang Ron ini kena juga nih? Ada yang kena tidak seperti itu? Atau karena saya S2-nya di sini mungkin langsung ya kalau Kang Ron? Ya, kalau kebetulan saya pernah mengambil S2 di Indonesia dengan gelar Magister Teknik. Dan ketika saya melamar S3 di salah satu universitas di Jerman, salah satu akademik komitinya itu memberitahukan kepada saya bahwa untuk melamar program doktoral dalam bidang ini, Anda kekurangan mata kuliah ini. Jadi mereka menyampaikan pilihannya, mereka memberikan opsi apakah kita akan mengambil program master yang inline dan itu non tuition fee ya, itu ditanggung oleh institut, atau kita mengambil beberapa mata kuliah yang ada di program master dan itu biasanya seminggu itu hanya 1 kali atau sebulan hanya 2 kali pertemuan gitu. Seperti itu Mbak Arsy. Itu yang saya rasakan waktu saya tapi kebetulan saya juga memegang ijazah master dari Jerman, jadi saya tidak punya masalah seperti itu. Tapi ada beberapa teman dari Indonesia yang diminta untuk mengambil program kelas tambahan gitu. Begitu kurang lebih. Gitu ya. Kalau lu kemudian tentu kita juga pasti ingin tahu bagaimana nih caranya untuk melamar atau untuk memulai studi S3 kalau di Jerman ya. Seperti apa sih gitu yang harus disiapkan mungkin, atau dimulainya dari mana? Mungkin masih ada yang bingung gitu. Apakah sama dengan kalau kita apply di negara lain atau di Indonesia juga gitu? Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut tentang persiapan-persiapan dan lain sebagainya. Tapi sepertinya kita perlu break dulu nih, sobat sobat siar Cynthia. Iya Mbak. Mungkin kita akan break dulu ya, tapi mungkin sambil kita break, nanti sobat dengar pena bisa sambil mengumpulkan pertanyaan nih, nanti bisa dikirimkan lewat chat box di Radio PPI Dunia ya, sobat dengar ya, sobat Cynthia, dan juga bisa lewat WhatsApp. Nomor WhatsApp yang kebetulan nomor WhatsApp yang ada di flyer tidak dapat digunakan, jadi bisa dikirimkan ke nomor WhatsApp plus 628989424249. Sekali lagi, pertanyaan bisa dilayangkan melalui nomor WhatsApp plus 628989424249. Jadi silahkan yang ingin bertanya-tanya mungkin pada Kang Ron, kita akan bacakan nanti setelah break. Bagaimana sobat Cynthia? Terima kasih Mbak Arsy. Wah, banyak banget ya penjelasan dari Mas Roni. Semoga membantu sahabat PPI semua yang nantinya pengen lanjut S3 ke Jerman. Sekarang kita break dulu sambil dengerin beberapa lagu yang akan Cynthia puterin untuk sahabat PPI semua. Tapi jangan kemana-mana loh, karena nanti masih ada Mas Roni yang akan menjelaskan lagi tentang S3 di Jerman. Kalau sahabat PPI menantikan Mas Roni, Cynthia ikutan juga deh menantikan Mas Roni, tapi dengan Iwan Fals menanti seorang kekasih. Stay tune terus di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Bakti Pelajar untuk Ibu bersama Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Balik lagi dengan Cynthia, dan tentunya masih ditemani oleh Mas Roni dan Mbak Arsy yang akan melanjutkan pembahasannya tentang S3 di Jerman. Tapi sebelum lanjut, Cynthia mau bacain dulu nih, ada pertanyaan di chatbox ya Mbak. Oke. Dari Dimas Yoga. Assalamualaikum. Mohon izin mau tanya ke Bapak Dr. Ron Susman, tipsnya biar tetap semangat belajar meski sudah di usia yang tak lagi muda itu gimana ya? Salam hangat dari Munchen. Terus dari Desi di Bandung,
Oh iya, mau tanya, kampus TU itu apa khusus untuk jurusan dan fakultas teknik semua? Apa ada juga jurusan sosial? Nah, itu dia pertanyaan yang ada di chatbox. Nah, cukup menggelitik nih ya. Selaku moderator untuk pena kali ini, Cynthia persilahkan untuk melanjutkan kembali pembahasannya bersama Mas Roni. Terima kasih Sobat Cynthia. Kembali lagi bersama saya dan pembicara kita, Kang Ron Susman. Insya Allah kita tadi kan sudah membahas tentang motivasi untuk melanjutkan studi di Jerman nih. Mungkin sebelum kita menjawab pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Sobat Cynthia, sepertinya kita lanjutkan dulu nih, Kang Ron. Bagaimana sih sebetulnya persiapan, apa saja yang harus dipersiapkan untuk melanjutkan studi khususnya S3 di Jerman gitu? Apakah sama dengan negara lain atau bagaimana nih? Kita dengar cerita dari Kang Ron lagi. Bisa ya Kang Ron ya? Boleh, tentu saja bisa. Lanjut, saya langsung saja ya. Jadi saya ketika kita berbicara tentang studi S3 itu ada hal unik yang ada di Jerman dibanding negara-negara lain. Ini berdasarkan pengalaman saya melamar ke 3 negara di luar Jerman. Saya pernah melamar ke Jepang, ke Australia, ke Belanda dan juga di Jerman. Nah, ada yang unik dengan sistem rekrutmen doctoral student di Jerman. Yang pertama adalah keberadaan supervisor atau institut itu jauh lebih banyak berperan dibanding universitas itu sendiri. Jadi jangan bayangkan kalau rekan-rekan ingin melamar S3 di Jerman, jangan membayangkan melamar S3 seperti di Indonesia. Mengisi formulir, kemudian mengirimkan ke aneks, mereka menyeleksi, lalu kita dites TOEFL atau TPA, kemudian lulus, kemudian kuliah. Bukan seperti itu. Yang pertama ada tiga aspek yang teman-teman harus siapkan. Yang pertama adalah saya menyebutnya di tahap ini adalah tahapan how to get a supervisor. Jadi bagaimana kita mendapatkan seorang supervisor. Ini yang paling krusial ya. Ini yang paling krusial. Ini jangan dulu membayangkan tahapan lain ketika tahap ini tidak disiapkan betul gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa sih tahap ini begitu krusial. Gitu. Yang pertama adalah di Jerman seorang supervisor itu memiliki hak mutlak untuk menerima seorang calon doktoran. Kasus yang saya alami adalah saya tidak melamar ke kampus, tapi saya justru melamar ke sebuah institut. Nah, di Jerman itu ada 3 institut, 3 lembaga penelitian yang paling besar lah, katakan paling besar yang memiliki akar di beberapa universitas di Jerman, di seluruh Jerman. Yang pertama adalah Leibniz Zentrum. Leibniz Zentrum itu pusat penelitian untuk banyak cabang keilmuan, natural science, natural science dan regional science. Regional science itu tentang kewilayahan. Natural science itu tentang ilmu pengetahuan alam. Yang keduanya lembaga riset Max Planck Institute itu lebih cenderung ke engineering dan natural science. Yang ketiganya itu adalah Fraunhofer. Fraunhofer lebih luas cabang keilmuannya dan itu juga sama lembaga riset yang memiliki funding sendiri dan itu menjadi salah satu lembaga riset favorit yang diburu oleh ratusan ribuan calon doktoran yang ingin berkuliah melakukan penelitian di Jerman. Saya akan bahas bagaimana sih cara mendapatkan cara approach ke supervisor. Yang pertama adalah modal pertama adalah siapkan CV. Jangan dulu siapkan riset proposal. Karena rata-rata supervisor atau profesor di lembaga penelitian di Jerman itu mereka tidak bekerja di universitas. Mereka rata-rata bekerja di bawah riset institute. Jadi yang pertama adalah siapkan dulu CV. Ketika kita sudah menyiapkan CV, buatlah CV yang akademis ya. Nah, ini yang jarang yang diketahui oleh rekan-rekan yang ingin melamar studi di Jerman nih Mbak Arsi. Rata-rata membuat CV-nya seperti membuat CV untuk lamaran kerja.
Mungkin gitu. bisa agak dijelaskan sedikit perbedaan bagaimana tuh? CV untuk studi itu bedanya sebenarnya di satu komponen saja sebenarnya, di list publikasi. Di list publikasi. Jadi profesor kita itu profesor di Jerman yang saya tahu pada umumnya mereka sangat tertarik ketika seseorang punya kemampuan menulis. Menulisnya bebas, apakah menulis proyek, report project, atau menulis misalkan executive summary, atau menjadi seorang editor untuk sebuah laporan jurnal ilmiah atau tulisan ilmiah atau artikel ilmiah, itu tidak masalah. Yang pasti publikasi itu cantumkan dalam CV gitu. Begitu. Kemudian di CV itu kalau kita pernah terlibat dalam penyusunan buku yang memiliki SIBN ya, nomor buku serial buku internasional, itu masukkan, dan itu menjadi semacam selling value lah, menjadi semacam nilai tambah kita ketika kita melamar. Oh iya, satu lagi, diskusi saya dengan supervisor ketika saya sudah dinyatakan diterima dan saya datang pada sambutan pertama. Saya tanya, kenapa Anda menerima saya menjadi seorang doktoran di research group Anda gitu. Dia bilang, saya belum pernah nge-host atau menjadi supervisor seorang doktoran dari Indonesia. Yang keduanya, saya melihat riset kamu, pengalaman praktikal kamu itu unik. Gitu. Karena saya orang pemerintahan, saya lebih banyak terlibat di praktisi ketimbang saya di akademisi. Dan saya melihat outline riset proposal kamu itu clear, singkat, dan reasonable. Karena gini, filosofi ketika kita melakukan riset S3 itu adalah theoretically itu proven, sudah pernah teruji secara teoritis, scientifically make sense, secara sains itu bisa masuk akal untuk dilakukan, dan practically itu memungkinkan gitu, reasonable. Jadi apa yang kita teliti secara praktik, secara empirik itu pernah diuji atau pernah ada yang melakukan. 3 core itu yang rata-rata tidak dimiliki oleh teman-teman yang ingin melamar doktoran di Jerman. Itu Mbak Arsy. Nah sekarang caranya bagaimana kita mendekati atau melamar kepada supervisor. Yang pertama adalah siapkan CV. Buatlah CV seindah mungkin, bukan indah tulisannya Times New Roman atau apa, bukan ya. Tapi buatlah CV yang cantumkan publikasi kita. Paling tidak supervisor yang dilamar tahu bahwa kita pernah terlibat dalam kegiatan penulisan akademis. Yang keduanya, ketika supervisor dalam korespondensi pertama merespon, mereka pasti akan bertanya, akan meminta kita untuk mengirimkan research proposal. Buatlah research proposal yang tidak terlalu bertele-tele, background-nya jelas, kenapa alasan kita melakukan riset ini, cantumkan dan tuliskan research statement yang jelas bahwa ini ada fenomena ini yang terjadi, yang akan saya teliti. Yang ketiga, munculkan research question, kenapa saya ingin, bagian mana yang ingin saya teliti, dari hipotesis yang saya temukan, bagian mana yang saya anggap ini menarik. Yang keempatnya, metodologi. Jangan berupaya untuk sempurna, karena profesor atau supervisor tahu bahwa kita memang amatiran gitu untuk melakukan riset. Karena itulah mereka menerima kita menjadi doktorannya gitu, supaya kita dibantu untuk berada pada track yang benar gitu. Saya selalu setelah saya berjalan 2 tahun saya melakukan riset, saya selalu bertanya ke supervisor, apakah am I on the right track gitu? Apakah saya ada di dalam track yang benar? Dan dia selalu bilang, riset kasus ini saya tidak tahu sama sekali. Lokus yang Anda ambil saya tidak pernah menginjak sama sekali gitu. Tapi metodologi yang akan Anda ambil saya sudah punya gambaran. Nah, itu poinnya adalah apa sih fungsinya supervisor dalam riset S3? Itu adalah memandu metodologi yang paling baik untuk kita pakai dalam menemukan, menjawab research question kita. Itu Mbak Arsy. Yang kedua, ya begitu. Jadi tahapannya itu yang teman-teman rata-rata yang saya selalu ditanya tentang bagaimana
bagaimana mendapatkan supervisor, itu yang rata-rata tidak dilakukan gitu. Oke. Sudah cukup jelas ya kalau tentang itu. Lalu kemudian apa lagi ya? nih? Nah, yang apalagi keduanya nih saya harus siap. Betul. Yang keduanya saya menyebutnya tahapan how to get the funding gitu, how to get a scholarship. Kenapa saya pisahkan dua, how to get scholarship atau how to get a funding? Karena gini, ada yang riset di Jerman itu kan gratis, artinya biaya kuliahnya gratis. Jadi banyak beberapa teman doktoran yang satu institut dengan saya, mereka tidak mendapat beasiswa. Mereka benar-benar terjun bebas saja membawa uang dari negaranya, kemudian mereka riset di sini. Dengan harapan hasil risetnya mereka jual gitu ke pihak lain atau ke pemerintah yang lain, kemudian mereka bisa break even point lah dengan investasi yang mereka keluarkan. Tapi ini krusial buat teman-teman dari Indonesia karena selama kita bisa fight, bisa compete untuk mendapat beasiswa, kenapa kita tidak melakukan itu? Banyak sekali kok peluang beasiswa yang harus disiapkan, yang bisa kita ambil. Hanya masalahnya how to get a scholarship itu unik gitu, tidak mudah, tapi juga tidak susah. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika kita sudah bisa menyiapkan semua persyaratan, dari mulai riset proposal, dari mulai letter of acceptance dari institut, rasanya sih kemudian satu hal yang juga penting adalah bahasa Inggris ya, nilai bahasa Inggris. Oh ya, saya lupa. Teman-teman banyak yang bertanya, Jerman itu kan non-English speaking country gitu. Apakah memang bahasanya nanti bahasa Jerman? Nah, ini selalu ditakutkan oleh teman-teman yang ingin studi di Jerman. Kalau di level bachelor, kemampuan bahasa Jerman pada level advance itu mutlak. Tapi ketika kita memasuki postgraduate program, itu hampir seluruhnya yang saya tahu, hampir seluruhnya program di seluruh universitas di Jerman menawarkan program internasional, which is English. Nah, jadi jangan takut bahwa saya tidak punya kemampuan dasar sama sekali bahasa Jerman. Nah, itu jangan takut. Bahkan beberapa institut seperti yang saya alami, saya diberikan kesempatan 3 bulan untuk mengambil kursus bahasa Jerman, meskipun saya sudah memiliki kemampuan bahasa Jerman gitu. Lalu apa tujuannya? Profesor saya hanya meminta bahwa saya bisa involve di project mereka dan we can easily to communicate to each other through German gitu, dengan memakai bahasa Jerman gitu. Jadi hanya itu sebenarnya, tidak lebih dari itu. Jadi jangan bayangkan bahwa nanti saya akan membuat abstrak dalam bahasa Jerman. Nah, tidak juga seperti itu. Kemudian soal funding ini banyak sekali lembaga beasiswa baik dari Indonesia juga dari Jerman, yang terkenal adalah DAAD, itu yang menawarkan banyak sekali kesempatan beasiswa. Jadi apa sih modal utama untuk melamar beasiswa gitu? Yang pertama yang harus kita siapkan adalah LOA gitu, letter of acceptance atau letter of offers ya. Itu juga penting. Kenapa? Karena lembaga beasiswa ingin memastikan bahwa orang atau awardee yang dibiayai itu sudah dipastikan akan diterima oleh institut tempat riset dia atau universitas tempat dia melakukan studi. Gitu Mbak Arsy. Itu kembali lagi ke masalah supervisor tadi ya berarti ya? Ya, kuncinya ada di supervisor. Karena supervisor tidak memberikan letter of acceptance, itu tidak mungkin kita bisa melakukan riset di Jerman gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah ini barusan ada pertanyaan yang masuk yang kebetulan pas dengan bahasan kita barusan ya tentang pencarian supervisor dan funding misalnya untuk apply menjadi kandidat dokter. Dari Naufal masuk lewat chatbox ini. Dia tanya bagaimana cara atau tips supaya supervisor tertarik untuk membaca dan membalas email kita, katanya gimana nih? Ini saya jawab langsung atau nanti? Ya langsung sekarang saja deh. Langsung saja ya. Nah, ini diskusi seperti ini saya beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan yang sejenis gitu ya. Ini menarik karena saya bisa langsung langsung menyampaikan pengalaman yang saya alami, juga pengalaman rekan-rekan doktoran yang satu grup dengan saya yang saya juga pernah kepo gitu. Ini seperti apa sih kamu bisa being accepted gitu by the supervisor. Dan ternyata itu
tidak sulit kok Mbak, tidak sulit. Jadi cara atau tips supervisor tertarik baca dan balas email kita, kuncinya ada di CV. Kembali ke nah kalau pertanyaannya, lah terus bagaimana mungkin saya melampirkan atau mengirimkan CV sementara email saya pun pada saat awalnya tidak dijawab. Oh ya, tips dari saya adalah jangan sungkan-sungkan untuk mengirimkan email lebih dari 2 kali atau lebih dari 3 kali. Saya mengirimkan pada orang email, yang sama maksudnya. Iya, pada orang yang sama. Karena gini, saya mengirimkan email ke supervisor saya dengan alamat domain emailnya itu adalah TU Berlin. Sementara supervisor saya bekerja setiap hari itu di he is primarily working at Leibniz gitu ya. Dia setiap hari bekerja di Leibniz Institute. Dan itu memakai domainnya bukan domain TU Berlin tapi domain Leibniz. Begitu saya sisi ke alamat email yang satu lagi, ternyata dibalas. Tidak sampai seminggu email saya dibalas. Wah, responnya luar biasa gitu. Dan ternyata buat mereka ketika effort kita luar biasa, mereka sangat appreciate. Oh, ini orang tidak main-main gitu. Oh, ini orang memang menunjukkan kesungguhan untuk minta di supervisi oleh saya. Makanya respon yang saya rasakan, oke, Anda kirim CV-nya gitu, atau Anda kirim riset proposal. Karena setiap saya kirim email, saya selalu mengirimkan CV. Buat saya, email di teks email itu nothing. Buat saya bisa menjual diri saya sendiri itu lewat CV. Saya punya pengalaman empirik di beberapa proyek pemerintah. Saya pernah bekerja dengan lembaga-lembaga donor dari internasional. Dan itu saya lampirkan. Makanya sampai supervisor saya bilang, kamu banyak sekali pengalaman di praktikal, tapi kamu lemah di akademis. Saya bilang, saya berkuliah lama gitu. Saya punya background akademis cukup panjang dan saya yakin saya bisa menyesuaikan dan saya bisa melakukan itu. Supervisor saya senang dengan jawaban seperti itu gitu. Oh, ternyata ini orang bisa convince saya gitu, bisa meyakinkan saya. Nah, jadi jangan ragu-ragu untuk mengirim 2-3 kali email, kecuali sudah lewat tahun dan dia tidak membalas. Nah, itu ada 2 kemungkinannya, profesornya sudah tidak ada di dunia atau memang dia tidak punya interest sama sekali gitu. Ya, dan itu jarang mungkin ya. Jarang sekali kok. Supervisor di Jerman, setahu saya profesor di Jerman, mereka juga butuh kelangsungan proyeknya dia gitu. Dan salah satunya yang bisa mendatangkan funding dari sebuah riset institut adalah keberadaan doktoran dengan topik-topik yang menarik. Jangan di ini ya, Mbak Arsy, itu harus dicamkan oleh teman-teman yang ingin melamar doktoran. Ketika kita melamar doktorat, riset doktoran, itu bukan sebenarnya, sejatinya bukan kita yang butuh supervisor. Sebenarnya riset institut itu yang butuh kita. Karena apa? Ketika kita menemukan sebuah novelty, kebaharuan atau state of the art, itu sebuah prestasi buat lembaga riset. Apalagi sampai jadi teori. Ya. Kita kan hanya mendapat gelar Dr. Ing, Dr. Ernat, Dr. Erpol gitu. Padahal sebenarnya ada yang lebih besar yang dicapai oleh institut itu sendiri, yaitu sebuah finding gitu, sebuah novelty, dan itu luar biasa tidak ternilai gitu. Bahkan untuk beberapa risetnya natural science itu bisa menjadi paten dan dijual gitu. Beda dengan riset social science seperti saya ya, yang lebih ke wilayah dan kota, lebih cenderung temuannya itu adalah framework, model, atau teori lah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu Mbak Arsy. Jadi pada intinya simbiosis mutualisme ya sebetulnya ya. Dan betul. Harus percaya diri berarti ya, para calon kandidat dokter ini harus percaya diri untuk bisa menjual dirinya agar bisa diterima sebagai kandidat dokter, begitu ya Kang Ron? Wah, betul banget. Saya menyebutnya, kalau kandidat dokter punya malu, nah yang pertama harus dimiliki itu adalah percaya diri, baru berikutnya malu. Oh gitu ya, lebih penting ya. Jadi lebih penting percaya diri. Kalau tidak percaya diri, rasanya sulit untuk bisa
bisa meng-email, bisa membuat CV, bisa mengirimkan riset proposal. Oh iya, satu lagi, jangan ragu-ragu untuk meminta tolong kepada rekan-rekan yang sudah ongoing doktoran. Misal ya, teman-teman yang tadi bertanya, ada yang minta di revisi nih, atau minta di review nih riset proposalnya. Feel free, jangan ragu-ragu untuk melakukan itu. Saya beberapa kali diminta tolong oleh teman-teman master di Indonesia yang ingin melanjutkan studi. Karena apa? Buat saya sendiri menambah wawasan lah untuk mengetahui cabang keilmuan lain. Di sisi lain kita kan sama-sama membantu gitu, sama-sama menolong. Rasanya kan kita pun pernah melakukan itu dan pernah terbantu. Rasanya siklus itu harus terus dipertahankan gitu loh Mbak Arsy. Oke. Baik, sobat dengar sekalian, kita banyak sekali sudah mendapatkan ilmu bagaimana sih sebetulnya yang harus dipersiapkan kalau misalnya sobat dengar ada yang berminat untuk melanjutkan studi di Jerman terutama ya. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Kang Ron sepertinya sudah sangat jelas sekali nih, dan sudah sangat teknikal gitu ya. Jadi bisa langsung dipraktikkan, bisa langsung saat ini juga mencari mungkin research tempat-tempat kuliah yang mungkin bisa sesuai dengan minat dan juga kemampuan gitu. Dan insya Allah ada beberapa pertanyaan juga yang cocok nih dengan tema kita hari ini. Boleh. Yang masuk ke WhatsApp saya. Ini dari Adit di Bandung. Okay. Tadi Kang Ron katanya membicarakan tentang gaya belajar katanya. Saya ingin tahu bagaimana sih sebetulnya gaya belajar di Jerman, terutama untuk yang S3. Apakah sangat berat untuk belajar S3 di Jerman atau santai-santai saja begitu katanya Kang Ron? Gimana nih? Langsung saya jawab atau gimana Mbak? Langsung saya jawab ya. Halo? Iya, kita langsung jawab saja kalau begitu. Langsung jawab ya. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Ini pertanyaan model calon doktoran yang tipenya seperti saya nih, Mbak. Saya salah satu doktoran yang tidak terlalu rajin belajar sepertinya nih. Tidak rajin belajar ya? Tidak rajin belajar. Saya merasa bahwa saya doktoran yang tidak kutu buku, tidak nerd gitu. Tidak rajin standby di perpustakaan. Saya juga aneh kenapa saya bisa jadi doktoran gitu loh. Nah, gimana nih? Begini kenapa ya. nih? Nah, ini saya kasih tips nih, sama-sama orang Bandung nih. Tipsnya biasanya menularnya mudah nih. Gini. Di Jerman itu mengenal dua sistem doktoral program. Yang pertama adalah individual doctoral program, yang keduanya adalah structure doctoral program. Yang structure itu kita harus standby di institut setiap hari. Kita punya working hours, punya meja kerja, punya fasilitas kerja, punya perpustakaan mini sendiri gitu. Nah, ini yang pertama. Yang keduanya adalah individual doctoral program, itu doktoran yang officially dia tercatat sebagai researcher di satu institut, tapi dia tidak memiliki jam kerja. Jadi dia anytime masuk boleh, mau mengerjakan dari perpustakaan boleh, mau mengerjakan dari rumah selama bisa punya akses ke jurnal-jurnal internasional silahkan. Karena apa? Prinsipnya supervisor di Jerman, di beberapa universitas di Jerman itu tidak seperti riset-riset di Indonesia yang setiap hari dongkrongin gitu. Apalagi tidak ada masuk kelas sama sekali gitu. Makanya semua nasib kita ditentukan oleh kita sendiri. Kita rajin, kita mengikuti arahan supervisor, rasanya tidak akan meleset jauh lah. Nah begitu. Lalu sekarang ada pertanyaan nih. Apa bedanya sih individual doctoral program dengan structure doctoral program? Yang structure bedanya adalah kita seperti pegawai kantoran saja gitu. Kita benar-benar riset mengikuti dengan target supervisor mingguan, bulanan, tahunan gitu. Nah kalau individual kita yang harus menentukan target kita sendiri. Lalu kita discuss dengan supervisor. Apakah target saya terlalu cepat, apakah saya terlalu lambat. Nanti supervisor ngasih feedback ke kita. Biasanya mereka review per 3 bulan sekali. Per 3 bulan kita bakal ditanya bagaimana
riset, bagaimana progres kita gitu. Oh iya, satu lagi, di Jerman itu ketika kita melakukan riset doktoran, kita diberikan keleluasaan untuk bisa mengakses seluruh library yang ada di seluruh negara, seluruh Jerman. Mau saya tercatat sebagai student di TU Berlin, saya bisa masuk ke perpustakaan universitas lain selama saya bisa menunjukkan student ID gitu. Jadi saya lagi senang misalkan mengerjakan riset di rumah, ya saya kerjakan di rumah. Saya lebih senang mengerjakan di perpustakaan, ya saya kerjakan di perpustakaan gitu. Nah, kembali ke pertanyaan, seperti apa sih sebenarnya iklim belajar atau iklim riset di Jerman? Iklim riset di Jerman itu sesantai yang bisa kita lakukan, tapi seserius yang bisa kita bayangkan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Intinya sederhana gitu. Kalau kita pengen cepat-cepat selesai, ya kita harus serius lakukan itu gitu. Kalau kita ingin leha-leha, kemampuan finansial kita juga masih leluasa, ya kita nikmati saja sesantai mungkin gitu. Hanya dengan konsekuensi ya itu masa studi, masa riset kita jadi mundur gitu. Itu mungkin Mbak Arsy, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, mudah-mudahan ya, insya Allah sepertinya cukup menjawab nih. Oh ya, karena Kang Ron di TU Berlin kan nih ya, ada yang bertanya nih dari Desi, dia di Bandung. Dia tanya katanya, kalau kampus TU itu apa khusus untuk jurusan dan fakultas teknik semua, atau apa ada juga yang jurusan sosial katanya gitu. Oke, nah ini menarik nih. Jadi saya nggak tahu nih yang mana yang duluan. Yang duluan itu perguruan tinggi teknik di Indonesia atau perguruan tinggi teknik di Jerman yang akhirnya overlapping ke antar bidang studi gitu. Iya, di Indonesia setahu saya ITB sudah membuka program bisnis gitu ya, program bisnis, ekonomi studi pembangunan gitu. Yang selama ini yang saya tahu, yang saya pahami itu program-program social science yang biasanya dibuka oleh universitas-universitas non teknik gitu atau perguruan tinggi non teknik. Di TU Berlin, setahu saya banyak jurusan yang abu-abu. Kenapa saya katakan abu-abu? Karena engineering 100% juga tidak, tapi social science juga tidak gitu. Jadi antara dua itu, berada di tengah-tengah. Seperti misalkan jurusan urban management lah katakan ya, itu program master yang setahu saya. Di urban management itu hampir tidak ada tekniknya banget gitu, meskipun dia berada di fakultas teknik. Nah, kenapa saya bisa katakan seperti itu? Ternyata ketika berbicara soal engineering, kita juga tidak bisa melepaskan diri dari aspek-aspek sosial yang itu justru saat ini menjadi satu hal yang krusial gitu. Kalau selama ini para engineer terlalu berkutat dengan soal hitung-hitungan, menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya humaniora gitu atau hal-hal yang sifatnya personal, itu justru sekarang sudah mulai dikikis gitu. Beberapa program studi di TU Berlin itu sangat kental dengan sosialnya. Salah satunya di fakultas saya itu di program master ada urban management. Itu tidak lagi technical, itu lebih ke sosial semuanya. Jadi kalau ada ya intinya ya. Ada sama pasti ada. Di TU Berlin itu ada program studi yang tidak terlalu teknik. Mudah-mudahan menjawab ya Teh Desi dari Bandung, insya Allah ya. Jadi kalau memang berniat untuk dari Bandung semua ya Mbak Arsy? Iya, baru dua orang penanya dari Bandung nih. Dari Bandung, dan ya? Beberapa juga ada juga nih yang dari Indonesia, ada juga yang dari Bandung lagi. Tapi sepertinya saya penasaran dengan satu hal nih. Kang Ron di sini bersama keluarga kan ya? Iya. Mungkin akan ada juga nih teman-teman yang penasaran juga, karena kalau misalnya studi S3 ini rata-rata biasanya yang sudah berkeluarga nih ya, rata-rata. Yeah. Bagaimana sih kansnya untuk membawa keluarga ke Jerman gitu? Apakah sulit? Apakah nanti kehidupan di Jermannya juga sulit untuk bersama dengan keluarga gitu, atau sebetulnya justru malah lebih baik gitu, lebih mudah atau dibandingkan dengan negara lain? Bagaimana nih kalau kamu?
Nah, karena Mbak Arsy di bagian terakhir pertanyaannya ada kata-kata negara lain, saya mulai dari perbandingan membawa keluarga selama melakukan studi S3 di Jerman dan di Australia saja ya, atau di Belanda saja yang negara tetangga lah. Setahu saya Jerman negara yang sangat murah untuk hidup bersama keluarga. Artinya hidup selama studi ya. Karena pertama tidak diperlukan jaminan finansial yang besar untuk membawa keluarga. Selama kita sebagai student itu dijamin dengan standar biaya yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Jerman. Biasanya per orang jatuhnya itu hanya 640 euro per bulan. Jadi kalau kita membawa 2 anggota keluarga, ya kalikan saja misalkan. Kalikan saja berarti paling tidak harus ada sekitar 1.800. Nah, rata-rata itu di-cover oleh beasiswa setahu saya. Kemudian yang keduanya, keunggulan lain berkuliah di Jerman dengan membawa keluarga. Jerman satu-satunya negara di Eropa yang memiliki jaminan sosial untuk anak yang luar biasa. Tidak membedakan apakah dia warga asing, apakah dia warga Jerman atau warga Uni Eropa. Treatmentnya itu sama. Sekolah di Jerman untuk kindergarten atau TK atau SD itu hampir katakan gratis. Dengan sistem pendidikan yang bagus, rasanya sayang banget lah kalau anak atau anak tidak merasakan fasilitas sekolah sebaik fasilitas sekolah yang dirasakan oleh orang tuanya gitu. Itu intinya. Kemudian yang ketiganya ada kesempatan untuk bekerja karena gini, ketika seorang student membawa keluarga, nanti keluarga itu terutama istri atau suami itu akan diberikan surat keterangan pada visa bahwa yang bersangkutan bisa bekerja paruh waktu. Jangan bayangkan paruh waktu itu tidak terikat kontrak ya. Di sini tidak ada istilah kerja seadanya gitu tanpa ada kontrak, ilegal gitu tanpa ada pajak, tidak. Di sini semuanya tercatat pajak. Keuntungan bekerja bagi anggota keluarga atau bagi pasangan kita yang menyertai student selama sekolah di Jerman adalah kita bisa mendapatkan uang tunjangan untuk anak. Uang tunjangan untuk orang tua gitu, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang ini tidak ditemukan di negara seperti Australia, Belanda gitu. Dan ini luar biasa gitu. Jadi kalau saran saya, jangan ragu-ragu untuk bersekolah di Jerman dan jangan pernah terpikir bahwa bagaimana anak saya gitu, bagaimana istri saya atau suami saya. Itu semuanya bisa bukan perkara yang sulit untuk dicari jawabannya gitu. Nah, yang jadi agak sedikit bermasalah saat ini, saya katakan masalah gitu. Kemudahan visa untuk pelajar yang berkuliah di beberapa kota besar seperti Berlin, München, Stuttgart atau Hamburg atau Bremen itu relatif sulit dibanding 3 atau 5 tahun yang lalu. Kenapa? Karena salah satu eksesnya adalah banyaknya kejadian-kejadian kriminal yang dilakukan oleh katakanlah imigran-imigran yang masuk ke Berlin misalkan. Kemudian yang keduanya mungkin karena sistem jaminan sosial mereka sangat baik, mereka melihat bahwa jumlah warga sudah semakin tinggi tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan apartemen yang ada di Berlin misalkan. Nah, itu mereka sangat jaga gitu. Karena mereka tidak mau kotanya terbebani oleh imigran yang luar biasa atau urbanisasi yang banyak. Kemudian mahasiswa asing tidak bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan itu mereka menjadi concern mereka setahu saya. Itu mungkin Mbak Arsy, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya. Oke, sepertinya bagus nih. Berarti jangan khawatir gitu ya, untuk membawa keluarga bersama-sama ke Jerman gitu ya. Mungkin itu juga akan terkait dengan motivasi belajar atau bagaimana nih? Wah, itu kalau dikembalikan ke motivasi belajar, saya melihat banyak advantage gitu ya.
banyak keuntungan, banyak benefits yang bisa saya ambil ketika kita didampingin keluarga. Karena kita bisa fokus riset, kita bisa melihat pertumbuhan anak-anak kita bisa melihat, kita bisa berbagi kebahagiaan yang kita rasakan selama kita tinggal di negara di Jerman dengan anggota keluarga kita, dibandingkan kita harus terpisah. Misalkan kita di Jerman, anggota keluarga kita di mana gitu, wah rasanya sih tidak sehat begitu. Jadi banyak keuntungan. Jangan bayangkan bahwa kita akan terganggu gitu. Dan bahkan biasanya ini moderator sendiri kan sudah ini nih, moderator kita ini kan juga melahirkan ini dapat buntut dari oleh dari Jerman gitu aja. Banyak sekali keuntungan gitu. Dan itu membuat, kalau saya pribadi melihat menjadi keuntungan yang priceless lah, tidak ternilai gitu dibanding dengan hal apapun gitu. Itu Mbak Arsy. Betul. Nah, saya tergelitik nih dengan pertanyaan yang pertama tadi disampaikan oleh Sobat Cynthia yang dari Dimas Yoga. Tadi kan dia bertanya tipsnya bagaimana biar tetap semangat belajar meski sudah di usia yang tidak lagi muda gitu. Nah, terkait lagi dengan yang barusan keberadaan keluarga gitu ya, lalu kemudian kondisi di Jerman itu sendiri, apakah itu bisa memantik semangat belajar nih meskipun beliau bilang di usia yang tidak lagi muda, meskipun tidak disebutkan sih beliau sebetulnya usianya sudah berapa tahun ya. Dan kalau Kang Ron kan jelas nih masih muda nih ya. Masih muda ini. Ini sepertinya saya kenal nih Mbak Arsy yang nanya ini, Mas Dimas Yoga ya. Ini sepertinya saya mengenal baik ini Mas Dimas ini. Mas Dimas ini saya kenal baik ini. Ya di Munchen ini ya pantesannya. Ini saya jawab saja ya. Jadi saya itu kebetulan mungkin semangat saya itu, saya hanya kalah umur saja mungkin dibandingkan dengan rekan-rekan yang masih muda gitu di soal sekolah. Saya itu senang sekolah gitu karena saya senang belajar hal-hal yang baru gitu. Jadi saya selalu apalagi saya bekerja langsung berkaitan dengan bersinggungan dengan masyarakat gitu. Saya selalu tergerak untuk kenapa sih masyarakat itu melakukan ini gitu. Kenapa sih komunikasi pemerintah dengan masyarakat itu selalu putus tanpa ada titik temu yang bisa saling memberi solusi gitu. Dan hal-hal seperti itu tuh selalu menggelitik saya gitu. Dan itu menjadi salah satu dasar kenapa saya selalu semangat untuk bersekolah gitu. Kalau dikembalikan ke pertanyaan, apa sih tipsnya gitu? Tips saya sih, ini agak susah ya. Kalau saran saya sih memang ini, kita coba bayangkan ada sesuatu yang besar yang bisa kita achieve gitu di kemudian hari. Hanya dengan satu-satunya jalan hanya dengan sekolah itu saja mungkin Mbak Arsy. Okay. Ketika kita bisa menstimulus diri kita bahwa ada sesuatu mimpi yang itu tuh hanya bisa dicapai dengan kita bersekolah, insya Allah lah kita bakal semangat terus. Gitu. Itu internal motivation ya? Ya lebih ke self awareness ya. Oke. Tapi cocok tidak Kang Ren dengan apa namanya? Kalau tadi kan yang internal motivation ya, kalau misalnya motivasi dari luar gitu, secara eksternal, kalau kondisi di Jerman gitu, itu cukup memotivasi tidak sih? Ini pertanyaan yang bagus sekali nih dari Mbak Arsy nih. Saya tadi hanya menyampaikan dari sisi internal, dari sisi eksternal, dari lingkungan sendiri, mendukung nggak sih dengan usia seperti saya masih bersekolah gitu. Ini luar biasanya yang saya rasakan di Jerman. Di Indonesia kadang-kadang kita mengambil gelar doktor dengan usia yang sudah di atas 30 katakanlah, itu rasanya kok gimana gitu ya, kita disebutnya orang tua atau gimana gitu. Terus yang lebih parahnya kan kemampuan berpikir kita juga sudah semakin menurun. Ini yang saya lihat tidak ada perbedaan treatment dari lingkungan Jerman ketika usia saya seperti ini dan saya masih studi, masih dengan status student gitu. Ternyata tidak ada gitu. Lingkungan itu sangat welcome ketika kita berada di status sebagai student. Contohnya apa? Contohnya misalkan ketika saya
datang ke sebuah praktek dokter misalkan ya. Kemudian dokter kemudian bertanya gitu, apa pekerjaan Anda gitu. Saya bilang saya hanya student. Dan ketika berbicara seperti itu, yang saya rasakan treatmentnya adalah Anda bukan orang asing yang datang ke sini hanya untuk katakanlah menikmati fasilitas kami gitu, negara kami, bukan. Anda seseorang yang punya kemampuan untuk memberikan kontribusi kepada negara kami gitu, dan mereka respect gitu. Sudut pandang ya? Iya, sudut pandang lingkungan orang-orang Jerman. Ini yang saya kadang-kadang suka sulit untuk meyakinkan teman-teman di Indonesia bahwa Jerman itu kan konservatif gitu, orangnya rasis. Enggak kok. Saya nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian yang rasis gitu. Nah, sebagai orang Asia gitu, saya tidak mengalami kejadian-kejadian yang aneh gitu, perlakuan-perlakuan atau treatment yang negatif, saya tidak sama sekali. Bahkan sesekali saya ngobrol dengan orang asing di sini, mereka sangat welcome dengan status saya sebagai student dan orang asing. Kemudian mereka jadi ingin tahu tentang bagaimana sih Indonesia gitu. Dan yang lebih menariknya adalah ketika saya sebagai Muslim, saya perlihatkan identitas keislaman saya, lalu saya dengan sangat hati-hati menjaga attitude saya, hanya dengan satu saja harapannya supaya Islam yang sebenarnya itu tidak seperti apa yang mereka tangkap dari media gitu. Dan itu tuh buat saya sangat menjadi tantangan gitu. Saya sangat challenging gitu loh. Itu pasti yang satu hal yang saya rasakan itu tidak luar biasa lah. Saya menikmati sisi-sisi kehidupan yang itu gitu. Itu luar biasa nih, mudah-mudahan dimiliki juga nih ya semangat ini oleh warga Indonesia yang ada di luar negeri dimanapun berada, juga yang ada di tanah air tentu saja ya, semangat untuk menjaga kemurnian dari Islam, dan supaya supaya orang tidak lagi menjudge Islam berdasarkan penokohan atau berdasarkan hal-hal yang hal negatif yang mereka jumpai gitu ya. Iya betul ya. Betul, karena memang itu banyak sekali sekarang ini ya, dijumpai dimanapun gitu. Alhamdulillah kalau memang tidak banyak terjadi ya, tidak banyak kita rasakan di Jerman. Mudah-mudahan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di luar negeri, di tempat-tempat lain juga, dimanapun di belahan dunia yang lain juga sama merasakan hanya kedamaian saja, insyaallah ya. Amin. Wah, ini masih ada lagi yang masuk nih pertanyaan nih Kang Ran. Kembali ke masalah, kita masih punya beberapa menit lagi ya. Kembali ke masalah ini nih, kembali ke masalah teknis untuk apply menjadi kandidat dokter. Ini ada yang bertanya, tidak ada namanya nih, beliau tidak bilang namanya. Saya sedang S2 di Indonesia, tapi saya tidak punya publikasi. Tapi saya ingin melanjutkan ke jenjang S3. Bagaimana ya? Gitu. Oke. Langsung saya jawab ya, biar efektif waktunya. Kalau mudah-mudahan mbaknya yang bertanya atau masnya yang bertanya langsung merespon nih, ketika misalkan karena ada informasi yang nggak utuh yang saya dapat. Pertama, mbak ingin melamar sebagai doktoran di Jerman. Yang keduanya tidak punya atau belum pernah melakukan publikasi. Nah, ini pertanyaan balik dari saya adalah, apakah Mbak pernah bekerja di, katakanlah di universitas, atau sama sekali tidak pernah punya background pendidikan, background pekerjaan? Ini menjadi krusial. Kenapa? Yang pertama, di Jerman ketika seseorang melamar doktoran, dia dipastikan harus punya background, paling tidak background yang kaitannya dengan bidang keilmuan itu sendiri, baik praktikal maupun akademis. Meskipun kita hanya bekerja bagian kecil dari sebuah proyek, ketika kita involve, itu bisa dianggap bahwa kita tahu persis dengan kegiatan itu gitu. Nah, ini menjadi penting, Mbak. Karena apa? Karena hampir jarang fresh graduate yang diterima di doktoral program di Jerman. Di Jerman itu
program doktor itu rata-rata diisi oleh kandidat-kandidat yang punya pengalaman keilmuan, punya pengalaman akademis, dan punya pengalaman empiris. Empiris artinya praktik di bidang-bidang yang sedang diteliti gitu. Nah sekarang kalau soal publikasi, saya pikir itu tidak menjadi sesuatu yang harus ditakutkan ya. Selama di CV itu kita bisa mencantumkan pengalaman kerja misalkan yang bisa menjadi nilai tambah. Atau misalkan kita perkuat di riset proposal. Jangan-jangan calon supervisor kita tidak terlalu detail melihat CV, tapi justru tertarik langsung masuk ke riset questionnya misalkan, atau ke riset proposal kita gitu. Jangan-jangan itu terjadi gitu, dan segala kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi jangan menjadi kendala. Kalau selama kita punya keinginan, lakukan saja gitu. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan ketika kita melamar adalah pastikan kita mampu meyakinkan supervisor itu sendiri. Karena ketika kita tidak mampu melakukan itu, ya rasanya sih berat gitu. Karena apa? Karena kita tidak akan sanggup untuk melakukan setiap tahapan yang mereka yang supervisor kita minta. Itu menjadi bekal sih Mbak. Itu mungkin Mbak Arsi. Sayangnya tidak ada follow up nih, tapi mungkin sudah cukup terjawab mungkinnya dari penjelasan Kang Ron tadi. Ya. Ada lagi satu pertanyaan lagi nih Kang Ron dari Made Andi Arsana. Ya. Dia mempertanyakan tentang biaya hidup yang tadi sempat kita bahas di atas ya. Katanya kan tadi Jerman katanya di negara yang sangat murah untuk hidup bersama keluarga katanya. Ya. Seberapa murah sih itu, dan kalau ada mungkin datanya untuk dibandingkan dengan negara lain, meskipun tadi sempat sih ya kita bahas sedikit dengan perbandingan Jakarta ya. Ya. Oke, saya langsung jawab ya. Imade Andi Arsana ini kayaknya laki-laki ya, Mas Made ya. Mas Made. Imade Andi Arsana ini ya, mudah-mudahan saya nggak salah manggil. Banyak sekali informasi yang Mas Made bisa googling ya, bisa cari perbandingan biaya hidup di seluruh negara atau di seluruh kota-kota besar di dunia. Rasanya setahu saya hampir seluruh kota besar di Jerman itu berada di 20 besar kota termurah. Yang pertama itu yang termurah untuk biaya hidup setahu saya masih diduduki negara Eropa. Kalau tidak salah Spanyol, atau saya tidak tahu persis ya, saya takutnya salah. Tapi saya yang pernah saya baca, kota atau negara yang memiliki biaya hidup terendah itu Jerman salah satunya. Oh ya, ketika kita melihat komponen biaya hidup, kita juga harus melihat, jangan hanya sekedar melihat besarannya income yang kita peroleh, tapi seberapa besar spend kita atau pengeluaran kita dalam per bulan gitu ya. Nah, di Jerman, di beberapa kota besar katakanlah seperti Berlin, itu biaya apartemen itu relatif murah dibanding kota-kota lain di Eropa. Prancis jangan pernah dibandingkan lah dengan Jerman, atau Belanda jangan dibandingkan dengan Jerman, atau Norwegia misalkan. Jerman di negara Eropa itu masih relatif paling murah, apalagi Berlin. Berlin itu biaya subsidi perumahan dari pemerintah kota itu luar biasa besar, terutama untuk student. Jadi pertanyaannya, kalau misalkan saya ulangi lagi, seberapa murah gitu? Nah, kalau saya bisa katakan dengan beasiswa, nah ini kan orang Indonesia biasanya senangnya itu detail gitu. Saya jawab nih, yang saya alami adalah pengeluaran euro itu relatif sudah paling mahal gitu, yang saya keluarkan dalam satu bulan. Artinya ketika kita mendapatkan beasiswa kisaran 1.500 sampai 1.700, itu kita masih bisa saving lumayan besar gitu. Jadi artinya datanya secara statistik Mas bisa googling, tapi secara
aktual gitu, yang saya alami selama saya tinggal di Jerman itu kisarannya sekitar 800 sampai 1.000 euro per bulan pengeluaran. Itu Mbak Arsi. Cukup jelas lah ya. Cukup jelas ya. Saya coba visualisasikan tadi dengan rupiah, dengan euronya langsung ya. Betul. Iya, betul sekali. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Boleh? Enggak. Ya. Pertanyaan ini dari anonim juga nih. Katanya ini bentar. Saya ulangi. Oke. Ini anonim yang mengirimkan pertanyaan. Katanya bagaimana dengan melakukan riset di Indonesia? Apakah memungkinkan? Ini saya kurang jelas pertanyaannya. Iya, agak kurang jelas ya. Mungkin maksudnya saat kita mengambil doktoran di Jerman tapi ingin melakukan riset di Indonesia mungkin, Kang Ron. Oke. Kalau yang barusan Mbak Arsi pertegas, saya bisa jawab bahwa rata-rata doktoran yang melakukan riset di institut saya, di grup riset saya, itu lokusnya tidak ada di Jerman. Kalaupun yang mengambil lokus di Jerman itu hanya bagian dari paper saja. Misalkan dari 3 paper yang harus disubmit, kayak seperti saya, misalkan saya kan riset saya tentang perubahan tata ruang pertanian terkait dengan penetrasi kegiatan industri di Pulau Jawa. Itu riset saya. Dan saya ambil salah satu lokus di paper 1 saya adalah keberadaan kawasan industri di sekitar Bremen yang itu mengambil kawasan pertanian. Nah, tapi itu bukan inti dari riset saya gitu loh. Inti riset saya ya saya lakukan di Indonesia. Jadi kalau yang barusan ditanyakan oleh Mbak Arsi, rasanya tidak perlu menjadi masalah gitu. Yang harus dicermati adalah kita jangan terpaku kepada lokus. Jangan pernah terpaku ketika kita melakukan riset S3, jangan terpaku kepada lokus. Lokus itu bisa dimanapun. Karena riset sejatinya itu harus general. Harus acceptable di kondisi apapun. Artinya riset yang kita lakukan jangan hanya untuk di Indonesia gitu. Supervisor kita nggak akan tertarik. Ngapain saya mensupervisi riset kamu gitu kalau ternyata framework atau model atau teori yang kamu temukan nanti hanya applicable di Indonesia gitu. Itu tidak menarik buat mereka. Coba buat sebuah riset yang impact-nya itu general, tapi mulai dari hal yang sangat kecil gitu. Sangat kecil tapi memberi impact yang umum gitu, yang general gitu. Jadi tidak masalah mau dilakukan di manapun. Lokusnya mau di Indonesia, mau di manapun silakan. Oh iya, satu hal lagi, di Jerman tidak mengenal sistem sandwich. Ya, beda dengan di Australia, beda dengan di Belanda gitu. Kalau di Jerman riset ya riset saja selama 4 tahun ya harus riset di Jerman gitu. Tidak ada istilah saya melakukan risetnya di Indonesia tapi artinya saya melakukan riset di Indonesia tapi saya tinggal di Indonesia sementara saya tercatat sebagai student di salah satu perguruan tinggi di Jerman. Nah itu saya jarang mendengar itu. Yang ada di Jerman umumnya adalah riset tinggal di Jerman. Kalaupun field work-nya dilakukan di Indonesia itu tidak lebih dari 6 bulan atau 8 bulan. Biasanya sih hanya temporary gitu. Tidak sampai permanen dilakukan di Indonesia. Seperti halnya kita melakukan studi atau S3 di perguruan tinggi di Indonesia. Demikian Mbak Arsi, mudah-mudahan menjawab. Semoga itu yang tadi memang dimaksudkan penanya ya. Karena kurang spesifik pertanyaannya. Tapi insya Allah mungkin jawaban-jawaban dari Kang Ron cukup general dan cukup meskipun general tapi juga cukup spesifik. Jadi insya Allah mungkin sudah bisa diambil gambaran-gambaran penting dari apa yang diperlukan oleh calon atau para kandidat dokter kalau memang ingin melanjutkan studinya di Jerman ya. Baik sobat dengar pena, sepertinya kita terbatasi oleh waktu nih. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan dari pembicara kita hari ini. Sebelum kita tutup mungkin Kang Ron akan menyampaikan sesuatu? Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya satu saja sebagai bahan motivasi untuk rekan-rekan yang
masih menyimpan mimpi atau masih membangun mimpi untuk bisa menginjakkan kaki di Jerman. Kalau saya menyebutnya Jerman ini adalah land of idea gitu. Jadi tanah negara tempat gagasan itu melimpah gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk memulai menyiapkan diri berjuang atau bertarung di dunia penelitian di Jerman. Jangan berpikir negatif, karena itu semata-mata hanya menstimulus fisik kita untuk semakin lemah dalam berjuang itu. Jadi tetap semangat. Itu aja, Mbak Arsy. Luar biasa nih motivasinya. Mudah-mudahan siapapun yang memang yang tadinya tidak terbayangkan untuk meneruskan jenjang pendidikannya mungkin jadi termotivasi, bahkan mungkin bergabung bersama Kang Ron di sini ya di Jerman, dan dengan kawan-kawan lain yang juga sedang bersama-sama berusaha memajukan negeri kita dengan amin ya rabbal alamin, yang bermanfaat insya Allah. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Radio PPI Dunia untuk kesempatan kita berbicara hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Kang Ron yang sudah menyediakan waktu dan juga energi dan juga kesediaan untuk berbagi ilmunya tentang sama-sama. Terima kasih semua. Ya. Saya kembalikan siaran kita hari ini kepada sobat siar Cynthia. Iya, Mbak. Terima kasih sobat. Terima kasih, Mbak Arsy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih Sobat TPI? Menarik kan pembahasan kita hari ini? Banyak banget informasi yang udah diberikan oleh Mas Roni tentang S3 di Jerman. Gimana? Makin nambah motivasinya untuk ke Jerman? Semoga semua pertanyaan Sobat TPI bisa terjawab dan semakin semangat lagi untuk melanjutkan studinya. Terima kasih kepada Mas Roni dan Mbak Arsy yang udah nyediain waktunya, dan terima kasih juga kepada Sobat PPI semua yang udah setia dengerin Radio PPI Dunia. Jangan lupa minggu depan Cynthia akan hadir lagi di radio di hari Rabu dengan program Batman bahas tuntas Jerman, dan juga di hari Jumat dengan Harmoni Nusantara. Dan setelah ini ada Sobat Siar GG dengan programnya Chill Out. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari Cynthia yang menyinggung Sobat PPI semua. Selamat menikmati hari Minggunya. Cynthia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.